Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas The Beast Part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita The Beast. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Kayong yang berdiri tegap setelah berhasil memenggal kepala dari sang bos monster. Hyun Song sangat kagum pada Kayong karena dia bisa membasmi monster itu walau telah menerima luka yang dalam. Namun saat dia berpikir seperti itu, tanpa disadari Kayong ternyata menerima serangan luka hebat sampai perutnya berlubang. Setelah menyadari itu, Hyun Song segera menghampirinya. Namun di sana Kayong berkata untuk tidak memperdulikan lukanya karena luka seperti itu tidak akan membuatnya mati. Sambil mengeluarkan rokoknya, Kayong berkata bahwa dia sudah lama sekali tidak melawan musuh yang sekuat itu. Namun saat dia berniat untuk nyebat sejenak, Kayong malah terkejut saat melihat tangan yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Tangannya itu masih memegang bungkus udut walaupun telah ditebas hingga terpisah dari tubuh utamanya. Tanpa disangka, ternyata mayat si monster tua bangka itu kembali bangkit dengan pose yang aneh walau sudah tak memiliki kepala. Di sana si aki-aki itu berkata, sudah lama aku tak menikmati sensasi menegangkan seperti ini. Kau juga pasti merasakannya, bukan? Karena kau juga dibuat sebagai mesin pertarungan. Kayong di sana tampak shock sampai dia tak bisa mengatakan apapun saat mendengar kata-kata dari si monster itu. Kemudian tua bangka itu menjelaskan bahwa selama ini para manusia berusaha untuk menciptakan beast versi mereka sendiri untuk melawan para beast pemakan manusia. Namun eksperimen itu selalu berakhir gagal. Karena itulah semua kelinci percobaan dan bahan eksperimen dibuang dan dibunuh untuk menghilangkan jejak eksperimen keji tersebut. Tapi dari sekian banyak kelinci percobaan yang digunakan, mereka menemukan satu orang yang bisa bertahan melewati eksperimen keji itu. Sejak saat itulah para manusia berhasil menciptakan satu orang sampah yang didaur ulang dengan mengorbankan ratusan kelinci percobaan. Hyun Song tampak sangat terkejut setelah dia tahu bahwa Kayong adalah orang yang berhasil selamat dari eksperimen keji tersebut. Sementara itu si monster tua bangka mencoba kembali menumbuhkan kepalanya dan di sana dia berkata sambil tersenyum. Kau pikir dengan memotong kepalaku semuanya akan berakhir? Sayang sekali, tapi dari awal kepala itu hanya sebatas hiasan. Setelah melihat kebangkitan monster itu, Kayong kembali berusaha mengangkat pedangnya walaupun dia telah kehilangan salah satu tangannya. Kayong mencoba menyerang ke segala arah, tapi monster itu dengan mudah menghindari serangannya dan bahkan dia malah melancarkan serangan balik terhadap Kayong. Sambil terus menghajar Kayong, monster itu berkata, "Ada apa ini? Kenapa kau berbeda dari sebelumnya? Apa karena tanganmu terpotong dan perutmu berlubang jadi kau selama ini?" Meskipun tubuhmu hampir menyerupai kami, tapi kau tetaplah seorang manusia rendahan. Monster itu kembali melubangi perut Kayong menggunakan taring di lengannya dengan kecepatan yang luar biasa. Kayong sudah tak bisa menahan rasa sakit lagi. Tubuhnya telah mencapai batas. Namun monster itu tak ingin memberinya waktu bernafas dan kembali bersiap melancarkan serangan. Seketika monster itu berubah menjadi sebuah topan merah dengan skillnya yang bernama Cannon to Tornado. Kayong sangat terdesak. Dia berpikir bahwa dirinya tak akan bisa menghindari serangan itu karena terhempas ke udara. Namun tiba-tiba Hyun Song datang dan menahan serangan itu dengan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Kayong yang ada di belakangnya. Hyun Song mengerang kesakitan. Dia sangat kewalahan saat menahan serangan itu. Lalu kemudian terjadi sebuah ledakan hebat yang menghempaskan tubuhnya sampai hancur. Seketika bebatuan yang ada di sana kembali berubah menjadi reruntuhan. Kayong tampak sangat kelelahan, tubuhnya pun dipenuhi luka dan darah. Dengan sisa tenaganya dia mencoba untuk bertahan. Namun di sisi lain tubuh Hyun Song telah hancur, otot dan lengannya telah robek. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Karena melihat hal itu, Kayong kembali berkata dengan nada yang keras, "Dasar bocah gila, siapa yang menyuruhmu untuk membantuku? Kau bahkan tak bisa mengendalikan tubuhmu. Apa kau mau mati, ha?" Hyun Song mendengar semua ocehan Kayong, namun di sana dia mencoba untuk bangkit kembali. Tangannya dipenuhi dengan darah.
tubuhnya dirobek, tapi walaupun begitu, dia malah semakin gigih dengan berkata, "Aku membencimu, tapi aku tak mau melihatmu mati di sini. Tidak lagi, aku tak mau melihat orang lain mati di depan mataku lagi." Kayong sangat terkejut dengan kegigihan Hyunsong. Dia tak menyangka kalau Hyunsong akan berkata seperti itu. Kayong melihat semangat hidup yang sangat kuat dari wajah Hyunsong. Lalu dia akhirnya mengerti dan kemudian dia mendatangi Hyunsong sambil berkata, "Apa kau ingin menang? Jika kau ingin menang, maka turuti perintahku. Selama kau punya stamina, kau harus mengerahkan semua yang kau miliki. Lalu setelah itu serahkan semua sisanya padaku." Hyunsong mengerti dengan hal itu, dan dia bersedia untuk bekerja sama demi meraih kemenangan dengan menuruti semua perkataan Kayong. Sementara itu, dari balik kabut, si monster itu berjalan menghampiri mereka sambil berkata, "Apa percakapan kalian sudah selesai?" Dalam sekejap, tiba-tiba monster itu menerjang ke arah Hyunsong dan melancarkan banyak serangan kepadanya. Di sana Hyunsong berusaha mati-matian untuk menahan semua serangan yang diarahkan kepadanya. Namun monster itu di sana tak bisa menemukan Kayong dimanapun. Setelah itu Hyunsong memukul tanah untuk menciptakan sebuah jarak dan mengulur sedikit waktu hingga monster itu sedikit terhempas oleh bebatuan yang mengarah kepadanya. Tapi dia masih belum melemah. Monster itu berniat untuk kembali menyerang dengan skillnya dan seketika tornado berwarna merah mengarah ke arah Hyunsong dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara itu Hyunsong masih merasakan rasa sakit di tubuhnya. Dia yakin bahwa dirinya tak bisa menahan serangan itu dan di sana ia mencari cara untuk menghindari serangan tersebut. Tapi kemudian saat dia memikirkan cara untuk menghindari serangan yang mengarah kepadanya, dia kembali teringat dengan dirinya di masa lalu yang membenci segala hal. Hyunsong membenci realitas kehidupan dari sejak dia lahir yang selalu dipenuhi oleh rasa sakit dan penderitaan. Bersamaan dengan semua hal itu, Hyunsong mendapatkan kekuatan luar biasa yang entah dari mana untuk menyingkirkan semua hal yang dibencinya. Rasa sakit yang selama ini ia terima, amarah tak terbendung yang selama ini ia tahan, dan kesedihan yang selama ini ia rasakan. Semenjak dia mendapatkan kekuatan itu, Hyunsong selalu berpikir kalau dirinya telah melawan rasa takut dan semua hal yang dibencinya. Di sana Hyunsong sadar karena faktanya selama ini dia hanya terus berlari dan kabur dari kenyataan. Tak ada yang berubah sejak hari mana ibunya meninggal di rumah sakit. Selama itu dia selalu terbakar amarah, berduka oleh kesedihan dan terbuai oleh kekuatan. Dia sadar kalau dirinya masih terus berusaha kabur dari semua hal yang dibencinya dengan dalih melawan. Dalam saat-saat yang menegangkan itu, Hyunsong menyadari semua kesalahannya. Dia kembali membulatkan tekad untuk melawan walaupun tulang, otot, dan dagingnya sudah berada dalam batasnya. Dia berteriak dengan keras untuk memantapkan tekadnya dengan bertarung menggunakan kekuatannya sendiri agar dia tak kabur lagi dari kenyataan pedih yang selama ini ia rasakan. Seketika dalam sekejap lengan Hyunsong berubah menjadi pisau besar tajam yang terbuat dari darah dan dagingnya sendiri. Saat melihatnya, monster itu sangat terkejut karena dia tak menyangka kalau Hyunsong bisa mengeluarkan taring kuat dalam sekejap. Alih-alih untuk menghindar, Hyunsong dengan skill barunya bernama Batara malah menerjang ke arah putaran tornado yang sedang mengarah padanya. Hyunsong mengadukan pedangnya di udara hingga terjadi ledakan yang luar biasa. Di tengah-tengah pertempuran itu, si monster tak terlalu menganggap serangan serius Hyunsong walau dia telah mengarahkan semua kekuatannya. Tapi tiba-tiba Kayong muncul dari sudut yang tak terduga sambil berkata, "Memang Cak Hyunsong saat ini hanyalah seorang bayi yang baru bisa berjalan. Tapi beberapa detik yang diperolehnya dengan mempertaruhkan nyawa lebih dari cukup untuk memotong tenggorokanmu." Kayong merobek tangannya sendiri untuk mengeluarkan sebuah pedang yang ada dalam tubuhnya. Di momen itu si monster sangat terkejut karena dia melihat Kayong yang menerjang ke arahnya dari arah lain. Tanpa lama-lama, mereka langsung mencabik-cabik monster itu dengan sisa kekuatan yang mereka miliki. Tubuh monster itu mulai terurai, leher dan tangannya mulai terlepas dari tubuhnya. Namun Hyunsong tak ingin memberinya ampun. Bersama dengan Kayong, mereka berteriak sambil mengerahkan semua kekuatan untuk menghancurkan monster beast tersebut. Dua kekuatan yang luar biasa itu bekerja sama di udara, dan seketika mereka keluar sebagai pemenang setelah melenyapkan monster itu di bawah sinar bulan. Beberapa tahun yang lalu, saat tua bangka itu masih menjadi seorang manusia, dia selalu menginginkan kekuatan yang besar. Tubuh yang tak bisa dihancurkan dan tak akan pernah menjadi tumpuan. Tapi seiring berjalannya waktu, dirinya semakin dimakan usia. Tubuhnya menua dan tinjunya berkarat. Karena mau bagaimanapun dia hanyalah seorang manusia. Namun di saat yang bersamaan ada seseorang yang datang menghampirinya. Orang itu berkata bahwa bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Baik tubuh yang selama ini dia inginkan
mematikan maupun kekuatan yang tidak akan mengendur walau telah dimakan usia. Saat itu orang itu mengulurkan tangannya dan menyuruh si Aki untuk meminum darahnya demi mendapatkan kekuatan yang tak terhingga. Tapi si Aki tak menerimanya begitu saja. Dia tahu kalau ada yang harus dia bayarkan untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa tersebut. Orang itu menjawab, bayarannya adalah hidupmu, masa depanmu, dan semua hal yang berhubungan dengan kemanusiaanmu. Di saat-saat terakhirnya si Aki monster itu mengingat kembali seseorang yang memberikan kekuatan kepadanya. Dia sangat kesal dengan fakta bahwa dirinya telah kalah dan ditinggalkan oleh kekuatan. Padahal saat itu dia telah meninggalkan dan mengorbankan keluarga, teman, istri, dan bahkan anaknya untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Semua yang telah dilakukannya adalah bayaran untuk kekuatannya. Saat berpikir seperti itu, dia hanya bisa menertawakan nasibnya yang telah mengorbankan segalanya demi kekuatan yang sia-sia. Sambil menatap ke arah langit, si Aki menyesali semua pengorbanan yang telah dia lakukan hanya ditukar dengan kekuatan yang bahkan tidak bertahan selama 10 tahun. Sementara itu, di sisi lain terlihat Hyunsong dan Kayong yang terkapar setelah melewati pertarungan yang hebat. Sebagian anggota tubuh mereka telah hilang dan darah tak berhenti keluar dari tubuh mereka. Di sana Hyunsong berkata, apa ini sudah selesai? Apa kita telah menang? Kayong dengan sisa tenaganya menjawab, ya, kurasa kita menang, tapi sekarang tubuh kita jadi berantakan. Hyunsong terdiam saat mendengar hal itu, lalu kemudian dia berterima kasih kepada Kayong karena jika dia tidak datang membantu, Hyunsong yakin kalau dirinya pasti sudah tewas. Kayong membuka matanya dan menjawab rasa terima kasih yang Hyunsong katakan kepadanya. Di sana tangan dan kaki Kayong telah putus sehingga dia tak bisa berdiri lagi. Tapi kemudian dia memanggil Hyunsong dan menyuruhnya untuk membantu menyalakan korek. Sambil membantu Kayong menyalakan rokoknya, di sana Hyunsong berkata, "Apa kau masih bisa nyebat di situasi seperti ini?" Kayong yang mendengar hal itu tak menjawab perkataan Hyunsong dan dia malah menawari Hyunsong untuk nyebat bersamanya. Kemudian di sana Kayong berkata, "Ya, karena sudah seperti ini, lebih baik tak ada yang disembunyikan lagi. Kau ingin tahu tentang keluargaku kan?" Kayong berkata bahwa dirinya tak mengingat hal itu. Satu hal yang dia ingat hanyalah dirinya yang harus melawan para bias. Hyunsong berkata bahwa kekuatannya sama seperti Kayong. Dia memikirkan tentang apakah kekuatan itu hanya untuk bertarung. Hyunsong berpikir bahwa bertarung tak akan menyelesaikan apapun, karena bertarung hanya akan melukai diri sendiri dan orang lain. Tapi saat dia kembali mengingat sosok ibu dan anak yang meninggal di rumah sakit, dia kembali menajamkan tekadnya sambil mengepakkan tangan dengan berkata, "Terlepas dari itu, jika ada seekor monster sepertiku yang membunuh orang-orang, jika perkataan tak bisa menghentikan mereka, maka aku akan bertarung untuk menghentikannya. Aku tak akan pernah kabur lagi." Kayong yang mendengar perkataan itu mengatakan bahwa hal itu tak akan berjalan semulus yang dipikirkan. Kemudian setelah itu tiba-tiba ponselnya berdering karena ada panggilan masuk dari master mereka yaitu Chanwo. Beberapa saat kemudian seorang detektif perempuan bernama Hyejin datang ke lokasi kejadian dan dia melaporkan bahwa semua bis yang ada di sana telah dibasmi tanpa ada satupun anggota dari organisasi pemerintah yang tewas. Selain itu, tim pembersih juga telah berada di sana. Tempatnya sangat kacau, potongan tubuh ditemukan di mana-mana, dan bahkan ada banyak kebocoran gas. Tak lama kemudian Chanwo datang menghampiri Hyejin dan di sana dia langsung menanyakan tentang apakah ditemukan semacam petunjuk. Hyejin menjawab bahwa ada sebuah CCTV yang merekam di gedung tempat pertarungan berlangsung. Namun di dalam CCTV itu tidak ada data sama sekali. Dia mengira kalau ada seseorang mencuri data dari CCTV tersebut sebelum bangunannya hancur. Setelah mendengar hal itu, Chanwo langsung pergi sambil berkata bahwa mungkin saja yang mencuri data dari CCTV itu adalah para bis. Dia berpikir bahwa para bis pasti sangat menginginkan informasi tentang Hyunsong. Dalam organisasi rahasia pemerintah, informasi Hyunsong termasuk yang paling rahasia. Tapi karena Hyunsong juga adalah seorang bis, Chanwo yakin bahwa organisasi tidak akan bisa menyembunyikan selamanya. Hanya tinggal masalah waktu saja sampai para bis menemukan dan mengincar Hyunsong. Lalu di sana Hyeji menanyakan alasan Chanwo mengirim Hyunsong ke tempat itu. Dia berkata bahwa kekuatan Hyunsong itu sangat kuat tapi juga berbahaya. Dia berpendapat untuk lebih baik tetap mengawasi Hyunsong sedikit lebih lama. Chanwo menjawab bahwa pendapat Hyejin sangat benar. Pembinaan dan pelajaran itu adalah cara yang sangat tepat. Namun itu hanya berlaku
untuk anak yang normal. Selama ini Chanwo telah melihat informasi tentang masa lalu Hyun Sung. Ibunya meninggal dan ayahnya menghilang begitu saja. Selain itu, pamannya juga tewas dan guru sekolahnya sama sekali tak peduli kepadanya. Dia sangat yakin bahwa dalam kehidupan Hyun Sung sama sekali tak ada campur tangan dari orang dewasa. Chanwo berkata bahwa dirinya merasakan hal itu saat pertama kali bertemu dengan Hyun Sung. Saat itu dia langsung tahu kalau Hyun Sung memiliki luka yang sangat dalam di hatinya karena tumbuh tanpa bantuan dari siapapun. Karena itulah Chanwo membiarkan Hyun Sung melakukan apapun yang dia mau. Kesedihan dan amarah saat bertarung akan membuatnya sadar walau tubuhnya harus hancur. Chanwo merasa kalau dirinya sangat mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Hyun Sung. Tapi kemudian dia tertawa sambil berkata, ya, tapi aku juga tak menyangka kalau akan separah ini. Apalagi saat aku mendengar kalau ada bangunan hancur dalam semalam. Mengesampingkan hal itu, Yejin kembali menanyakan alasan Chanwo memasangkan Kayong bersama dengan Hyun Sung. Chanwo menjawab bahwa mereka memiliki kesamaan dan Kayong adalah salah satu dari yang terbaik. Lalu Chanwo berkata, tak masalah jika kau tak bertarung untuk hidupmu. Bukankah lebih baik memiliki rekan yang sejalan dan mempunyai tujuan yang sama? Hyejin dan Chanwo kemudian menolehkan pandangannya dan melihat ke arah Hyun Sung sambil berkata bahwa jika dilihat baik-baik, mereka hanyalah seorang anak kecil biasa. Sementara itu di tempat lain terlihat seseorang yang sedang menonton rekaman CCTV pertarungan bos monster melawan Kayong. Sambil terus menonton rekaman itu, orang itu berkata, wah, Pak Tua itu terpotong jadi dua. Pak Tua itu memang suka mengumpulkan para sampah dan berperan sebagai ketua sampah. Kemudian seorang perempuan yang ada di sana menanggapinya dengan berkata, tapi bukankah tua bangka itu cukup kuat? Kurasa makhluk sekelas manusia tak akan mudah untuk membunuhnya. Bukankah ini juga akan membahayakan kita bertiga? Karena mendengar perkataan itu, orang itu langsung tersenyum dan dia berkata, berbahaya ya. Meskipun kau mengumpulkan 1000 orang sampah, itu semua tak akan berguna. Apalagi jika mereka melawan kita bertiga. Sambil tersenyum dan melihat ke arah saudaranya, dia berkata, tenang saja saudara-saudaraku. Di dunia ini tak akan ada yang bisa menghentikan kita. Karena sekuat apapun mereka berusaha, aku akan langsung menghancurkan mereka. 1 minggu kemudian terlihat Kayong dan Hyun Sung yang sedang bersiap untuk memulai latihan. Kaki dan tangan mereka telah pulih kembali walau hanya 1 hari berlalu sejak tubuh mereka terpotong sebagian. Chanwo di sana berkata kalau mereka akan melakukan latihan untuk melawan para beast di masa depan. Kemudian Chanwo lanjut berkata bahwa para beast tidak kuat hanya karena tubuhnya kuat saja. Para beast memiliki kekuatan yang sangat kuat sampai bisa dengan mudah mencabik-cabik tubuh manusia. Selain itu mereka juga memiliki refleksi yang luar biasa dan kemampuan regenerasi yang kuat selama otak dan jantung mereka tidak hancur. Tapi yang lebih berbahaya dari mereka adalah kemampuan mereka yang mampu merubah struktur tubuh mereka seenaknya. Mereka menyebut kemampuan yang mengerikan itu disebut sebagai Beast Fang. Setelah melalui berbagai pertarungan yang hebat, Hyun Sung telah mengerti betapa mengerikannya saat para beast itu menggunakan Beast Fang. Terutama saat si Aki bisa mempanjangkan kakinya untuk menendang wajahnya, lalu dengan kekuatan hebat yang langsung mampu menghancurkan kakinya. Selain itu, kemampuan para beast memiliki kecepatan yang luar biasa, sampai Hyun Sung sempat berpikir kalau dirinya tak akan bisa menghindari serangan itu. Setelah mengingat semua itu, Hyun Sung lalu berkata, aku langsung menyadari hal itu saat melawan si tua bangka, dan sekarang aku sangat sadar bahwa diriku sangat lemah kalau aku melawan mereka sendirian. Setelah itu, Chanwo lanjut memperingatkan Kayong untuk tak maju seenaknya, karena masih banyak kemampuan beast yang belum mereka ketahui. Dan di sana Chanwo berpesan untuk bekerja sama, lalu menggabungkan kekuatan untuk melawan para beast yang sangat kuat. Mereka berdua mendengarkan itu dan saling melirik satu sama lain. Tapi kemudian Kayong berkata, sudahlah, berhenti berceramah. Cepatlah, kapan latihan ini akan dimulai? Dengan percaya diri Chanwo menjawab, baiklah, kita akan mulai pelatihan pertama kita. Hari ini kalian harus belajar bekerja sama karena kalian akan melawan berbagai macam monster beast di masa depan. Chanwo memberitahu mereka bahwa latihan kali ini bertujuan untuk menyatukan mereka sehingga bisa merespon setiap situasi di segala keadaan. Sambil melepas bajunya, Chanwo kembali berkata, aku tak akan mengajari kalian sesuatu yang tidak perlu. Fisik kalian sudah sangat sempurna untuk bertarung, dan kalian harus memperkuat kepekaan di dalam pertarungan. Mereka akan segera memulai latihan dengan bertarung melawan Chanwo yang ternyata memiliki otot kuat. Di sana dengan percaya diri, Chanwo berkata, buang semua hal tak berguna yang ada di pikiran kalian, dan majulah dengan mengerahkan semua yang kalian punya. Keesokan harinya, terlihat Lee yang sedang menunggu balasan pesan dari Hyun Sung. Dia memikirkan tentang apa yang sebenarnya Hyun Sung lakukan.
Lalu dia mengira bahwa Hyun Song pasti memiliki urusan dengan wanita yang pernah dilihatnya. Dia mempertanyakan hubungan Hyun Song dan wanita itu di dalam pikirannya. Karena hal itu, Lee sangat yakin kalau saat itu adalah alasan Hyun Song tak membalas pesannya, maka Hyun Song pasti sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Lee masuk ke kelasnya dengan wajah kesal karena Hyun Song tak pernah membalas pesan yang dia kirim. Tapi tiba-tiba Lee langsung terdiam saat Hyun Song memanggil namanya. Di sana Hyun Song menyapa Lee dengan wajah bonyok dan penuh luka karena latihan yang dilakukannya. Spontan Lee sangat shock saat melihat wajah Hyun Song sampai dia berteriak dengan sangat keras. Hyun Song mengatakan bahwa luka itu didapatkannya karena melakukan olahraga yang sangat berat sambil menyembunyikan fakta bahwa dia berlatih untuk melawan para monster beast. Lee tidak percaya dengan hal itu dan dia berkata dengan nada keras, "Olahraga? Jangan bercanda. Tidak mungkin pecundang sepertimu olahraga. Aku yakin kau sudah dihajar kan? Ini sangat keterlaluan." Namun saat Lee berkata seperti itu, tiba-tiba orang yang sering membuli Hyun Song datang dengan wajah terkejut sambil menggunakan perban di tangannya yang sempat Hyun Song hancurkan. Lee mencoba menanyakan keadaan Hyun Song pada orang itu, namun Hyun Song di sana tampak percaya diri dengan menatap ke arah orang yang selama ini selalu membulinya. Orang itu kembali mengingat wajah Hyun Song yang sangat menyeramkan saat ia meremas tangannya sampai hancur, dan seketika ia langsung ketakutan hanya dengan mengingat hal itu. Lalu setelah itu orang itu langsung pergi dari hadapan Hyun Song, sedangkan Lee di sana terlihat sangat heran karena biasanya orang itu datang untuk membuli Hyun Song. Tapi kemudian Hyun Song berkata sambil tersenyum, "Tenang saja, orang itu tak akan pernah berani lagi untuk membuliku." Wajah Lee berubah menjadi merah saat Hyun Song berterima kasih kepadanya karena selalu mengkhawatirkan dirinya. Beberapa saat kemudian di jam istirahat terlihat banyak sekali orang yang sedang bermain bola di lapangan. Di sana mereka sangat kepanikan karena Hyun Song yang dulunya seorang pecundang tiba-tiba mengalahkan mereka dalam permainan sepak bola. Sementara itu dalam hatinya Hyun Song bergumam, "Kakiku terasa sangat ringan. Apa itu karena aku bukan lagi seorang manusia? Selama ini saat aku melihat mereka berkeringat, mereka malah terlihat sangat menikmatinya. Berbeda denganku yang selalu berkeringat karena bekerja atau berjuang. Aku tak menyangka berkeringat tanpa bertarung itu bisa terasa sangat menyegarkan." Hyun Song tersenyum gembira saat dirinya bisa memasukkan bola ke dalam gawang karena dia baru pertama kalinya bisa mencetak gol. Sementara itu, orang-orang yang melihat Hyun Song sangat terkejut kagum, dan di sana mereka berkata, "Hei Hyun Song, ada apa denganmu? Kau bahkan lebih hebat dari para senior di klub sepak bola. Bukankah dulu kau hanyalah seorang pecundang? Bagaimana kau bisa melakukan hal itu?" Hyun Song sangat senang hingga tak bisa menahan rasa malu karena baru kali ini dia menerima pujian dari orang lain. Sedangkan di sisi lain, Lee masih terus memperhatikan Hyun Song, dan di sana ia berpikir bahwa Hyun Song yang saat ini terlihat sangat berbeda dengan Hyun Song biasanya. Sambil berjalan untuk pulang setelah sekolah berakhir, Lee berkata pada Hyun Song, "Kau pasti sadar juga kan kalau para pembuli itu bahkan tak berani menatap matamu. Kurasa semua itu terjadi karena kau tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Kenapa kau tidak pernah menceritakan hidupmu padaku?" Hyun Song sempat kaget saat mendengar hal itu, tapi kemudian dia meminta maaf kepada Lee dengan nada yang rendah. Lalu di sana Lee kembali berkata, "Akhir-akhir ini aku merasa sedikit aneh. Selama ini aku tidak pernah memberitahumu tentang sesuatu yang terjadi padaku karena aku tahu kalau aku cerita pasti kau akan khawatir. Karena itu aku minta maaf padamu." Jalanan itu tampak sunyi dengan adanya jarak di antara mereka. Hyun Song terdiam tak bisa mengatakan apapun dan suasana menjadi canggung. Namun kemudian Hyun Song kembali melihat ke arah Lee saat Lee memanggil namanya sambil berkata, "Jika kau benar-benar ingin minta maaf di akhir pekan ini, apa kau bisa ngedate denganku?" Dan cerita pun bersambung. Malah diajak ngedate ya guys ya. Menurut kalian bakalan ngedate di mana nih? Dan buat kaum jomblo ya gak usah panas lah ya. Mereka kan ngedate, kira-kira mau ngapain ya ngedate-nya? Coba komen di bawah. Ya mungkin segitu saja. Kami dari Saratusan Carita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.